Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini yang akan saya tambahkan sebagai kajian materi agama Islam ini yaitu terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam Islam. Dalam banyak pendapat atau tulisan itu disebutkan bahwa perempuan ada yang membolehkan sebagai pemimpin. Namun di sebagian pendapat yang lain itu menekankan dan mengutamakan kaum lelaki sebagai pemimpin. Dan pemimpin di sini bisa dalam pengertian politik, bisa juga dalam pengertian sosial maupun masalah pemimpin agama. Kalau pemimpin dalam bidang politik itu bentuknya adalah pejabat seperti presiden, kemudian menteri, sampai ke tingkat bawah yaitu gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan RW dan RT. Apakah itu dibolehkan dalam pandangan Islam? Seperti yang saya katakan tadi, terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau saya perhatikan, sebagian besar itu membolehkan atas dasar di dalam Al-Quran itu juga telah disebutkan adanya seorang ratu atau pemimpin negara yang berada di Sabak, negeri Sabak, daerah Yaman, yang hidup pada masa Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman melakukan komunikasi politik terkait dengan kekuasaan dan dakwah agar Ratu Balqis yang menjadi pemimpin di negara Sabak tadi mau menerima ajakan Nabi Sulaiman beriman kepada Allah. Kisah itu menunjukkan bahwa Al-Quran mengakui adanya pemimpin perempuan. Seandainya tidak diakui, pastilah kepemimpinan perempuan tadi itu ada larangannya. Kemudian di dalam hadis Nabi itu disebutkan secara umum yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan seterusnya. Hadisnya cukup panjang. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menggunakan kullukum, artinya adalah setiap kalian, semua kalian. Berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Dicontohkan di hadis yang sama tadi sambungannya, redaksinya itu berbunyi suami menjadi pemimpin bagi istri dan anaknya di rumah tangga. Istri bertanggung jawab menjadi pemimpin bagi pendidikan anak-anaknya. Maka suami atau istri, laki atau perempuan, itu bisa atau dibolehkan menjadi pemimpin.
Ini makna pemimpin dalam konteks politik. Dan dalam prakteknya di negara Islam itu terjadi pemimpin atau pemerintah, yaitu presiden perempuan. Misalnya tadi sudah disebutkan di Indonesia pernah dipimpin oleh Ibu Megawati, dan di negara Pakistan itu pernah terjadi seorang presiden perempuan, yaitu Benazir Bhutto. Begitu pula di Persia yang sekarang itu adalah Iran. Dalam sejarahnya dulu terjadi kepemimpinan di bawah tampuk perempuan. Justru kita melihat negara-negara barat yang liberal seperti Amerika Serikat, di mana kita mengakuinya sebagai negara yang demokratis, namun belum pernah memiliki presiden perempuan. Sampai terakhir yang terpilih kemarin, Joe Biden, itu juga laki-laki walaupun wakilnya perempuan. Pemilu sebelumnya itu bertarung antara calon presiden Hillary Clinton perempuan dengan Donald Trump laki-laki. Tetapi yang menang atau yang jadi itu adalah Donald Trump, seorang laki-laki, dan belum pernah memiliki presiden perempuan. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara Islam yang umat Islamnya itu terbanyak, ternyata memiliki kepemimpinan presiden, ya, orang nomor satu dari kalangan perempuan. Ini membuktikan bahwa konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam itu lebih terbuka, ya, sangat terbuka. Padahal di Indonesia ini mayoritas umat Islam, lebih dari 88%. Tetapi semua menerima kepemimpinan perempuan. Begitu pula dengan pejabat di bawahnya seperti menteri, kemudian gubernur. Gubernur di Surabaya sekarang perempuan. Kemudian bupati perempuan juga banyak. Sampai ke kecamatan, kelurahan, dan di bawahnya. Ya, jadi umat Islam ternyata lebih terbuka dan menerima, ya, kepemimpinan dalam konteks politik di negara-negara Islam, terutama Indonesia. Tapi kalau kepemimpinan dalam hal agama, ini kita harus menerima kenyataan bahwa Islam itu memiliki batasan yang harus kita laksanakan, ya, sami'na wa atokna. Misalnya imam sholat, kalau berjamaah ada laki ada perempuan, maka yang menjadi imam adalah kaum laki-laki. Tidak bisa dengan alasan demokratis kemudian yang jadi imam adalah perempuan, jamaahnya laki-laki. Karena ini adalah berupa ajaran, ya, agama. Jadi kita tidak membenturkan dengan nilai-nilai politik. Kalau ada yang protes misalnya, loh kenapa tidak boleh Pak? Kan tidak setara, tidak demokratis. Ya itulah batasannya. Kalau agama itu kita sami'na wa atokna. Jadi wilayah kepemimpinan dalam konteks ibadah atau praktek keagamaan seperti itu, maka kita terima apa adanya, ya, kecuali kalau makmumnya itu adalah perempuan, maka imamnya juga boleh perempuan. Nah, di sini dasarnya itu adalah ayat Al-Qur'an, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, atas dasar kelebihan yang telah dikaruniakan oleh Allah satu sama lain.
Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, ya, saling menutupi. Dan perjuangan kaum perempuan untuk membuat perlakuan yang sama terhadap laki dan perempuan seperti aktivis gender itu sebenarnya kalau dibuat sama persis hak dan kewajiban laki dan perempuan, maka yang rugi itu adalah perempuannya sendiri. Sebab ada pertimbangan kodrat, ya, ada pertimbangan kodrat alami. Misalnya perempuan itu memiliki naluri keibuan, kemudian secara fisik, biologis, perempuan itu melahirkan, menyusui. Jadi kan tidak sama persis. Kalau mau dibuat sama segala hal, tidak bisa. Karena kodratnya juga berbeda. Kalau mau dibuat sama, berarti nanti untuk undang-undang kerja misalnya, tidak ada cuti bagi wanita hamil melahirkan. Kan sama, katanya dituntut sama. Kalau dibuat sama, rugi sendiri, ya. Jadi undang-undang pemerintah pun itu menempatkan perempuan sesuai dengan kodratnya, alamiahnya, nalurinya, ya sama seperti itu. Adil, kesetaraan itu tidak berarti sama persis satu dengan yang lain. Justru ada pembeda, itulah yang menjadikan saling menutupi kekurangan antara laki dan perempuan. Inilah konsep kepemimpinan dalam Islam, baik dalam konteks politik maupun sosial dan agama atau ibadah. Sekarang yang sering dikritik terutama oleh para orientalis terhadap perempuan dalam Islam itu seputar masalah pakaian, kemudian pernikahan, juga warisan. Karena dalam Islam laki dan perempuan itu sama-sama wajib menutup aurat, hanya batasnya berbeda. Kalau laki-laki itu dari pusat, ya, sampai ke ini lutut, sisanya itu boleh terbuka, tetapi lebih patut, lebih dianjurkan untuk ditutup auratnya. Sedangkan perempuan itu seluruh badan, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang dikritik, ya, terutama oleh orientalis, orang-orang barat, serta pihak-pihak yang salah paham dengan agama Islam. Seolah-olah mereka itu menganggap Islam itu menghalangi kebebasan berekspresi dari kaum perempuan. Padahal mereka sendiri, ya, yang mengkritik itu tidak menghormati pakaian dari perempuan. Justru misalnya, mohon maaf ini ya, telanjang, ya, itu tidak dikritik, tapi yang dikritik adalah yang menutup aurat. Dan ini secara sosial dan budaya justru adalah mulia menutup aurat itu. Kalau mau membuka aurat itu tidak ubahnya seperti manusia primitif yang belum mampu menghasilkan pakaian penutup aurat. Tapi justru kita sekarang di zaman modern ini menjadi manusia beradab dan tidak mengekspos tubuh itu untuk hal-hal yang di luar kemanusiaan. Nah, justru Islam itu mengajarkan supaya martabat perempuan terhormat, tidak murah, ya, bisa dipandang, dilihat banyak orang, tapi ditutup supaya tidak menimbulkan fitnah. Apalagi perempuan kalau sudah menikah, dia lebih fokus kepada kepentingan keluarga, tidak membuka untuk terjadi selingkuh dan lain sebagainya. Ini soal pakaian, bisa misalnya berupa jilbab, kerudung, cadar atau niqab, ya, dan lain sebagainya. Cuma kalau pemerintah itu membuat aturan juga, misalnya
foto dalam ijazah itu harus nampak wajahnya. Kemudian paspor, kalau mau ke bandara ya, ketika check-in kemudian di-scan pakai di foto itu wajahnya harus kelihatan. Ya itu dipenuhi saja, tidak ada masalah karena terkait dengan keamanan dan juga terkait dengan kebijakan ya. Jadi tidak boleh ya kita kemudian beralasan ini demi syariat tetapi kita tidak menyesuaikan kebutuhan ya. Jadi itu mengenai pakaian. Sekarang mengenai kritik yang kedua yang pedas juga terhadap ajaran Islam itu terkait dengan poligami. Seolah-olah Islam itu melegalkan, membebaskan laki-laki untuk beristri lebih dari satu, jumlahnya banyak. Dicontohkan oleh Rasulullah, istrinya ada 9. Di riwayat yang lain saya baca dalam satu buku itu ada 12. Seolah-olah ini adalah praktek yang tidak menghargai kaum perempuan. Padahal ajaran Islam itu menganjurkan pernikahan monogami satu. Ya, hanya keadaan darurat saja yang membolehkan seseorang untuk berpoligami. Jadi poligami itu bukan sesuatu yang wajib, sunnah saja tidak, tapi dia adalah darurat. Kalau misalnya ada cacat, kemudian mandul ya, tidak bisa memberi keturunan atau tidak melaksanakan kewajiban, baru pintu darurat tadi dibuka. Namun para pengkritik orientalis dari barat itu sering menjadikan masalah poligami ini sebagai bahan celaan ya, seolah-olah anti perempuan, kebebasan. Padahal mereka sendiri walaupun menikah monogami tetapi perzinaan kemudian free sex itu sangat menyebar luas. Bahkan pergaulan bebas itu sudah lama dilakukan, baru kemudian kalau cocok melangsungkan pernikahan. Kalau tidak cocok maka ditinggal begitu aja. Nah, ini sangat ironis ketika dalam Islam mengajarkan satu tatanan hubungan suami istri yang harmonis ya, yang penuh dengan penghargaan terhadap perempuan, tapi di sisi lain para pengkritik, para orientalis tadi itu tidak mencermati kondisi realitas yang ada di tempatnya sendiri. Nah, yang ketiga, masalah warisan. Ini juga tidak luput dari kritik, karena Islam itu mengajarkan walir rijali mislul haddil unsayain. Bagian warisan kaum laki-laki itu 2 kali daripada bagian warisan perempuan. Seolah-olah tidak adil, tetapi hakikatnya kalau kita perhatikan secara utuh, laki-laki itu mendapatkan bagian 2 lebih banyak daripada kaum perempuan karena tanggung jawabnya laki-laki itu memberi nafkah ya kepada kaum perempuan. Jadi bagian warisan yang 2 kali lipat itu nantinya juga kembali kepada istri dan anak-anaknya. Ya itu kalau si lelaki tadi memenuhi kewajiban tanggung jawabnya. Jadi kita harus hati-hati untuk isu-isu yang saya sebutkan tadi, masalah pakaian, masalah pernikahan, poligami, dan juga masalah warisan ini. Jangan sampai justru kita sendiri ya yang kurang memahami kemudian mengkritik dari dalam diri sendiri.